Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail T30. Ini untuk keluhannya kata pemiliknya. Nah, untuk keluhannya kata pemiliknya pada saat masuk day itu tidak bisa oper gigi ya teman-teman. Jadi giginya hanya gigi satu, tidak mau oper gigi tinggi. Ini kita mau coba tes seperti apa ya teman-teman. Nah, di sini juga terlihat ada cover dilepasin juga. Mungkin sudah ada pemeriksaan juga sebelumnya. Di sini juga ini cover box spring juga terlepas. Ini kita mau coba dulu keluarnya seperti apa ya teman-teman. Kita coba starter mesinnya, kita cek di speedometer. Oke, kita coba starter mesinnya. Pada saat kita starter, lampu engine-nya aktif ya teman-teman. Mesinnya sudah hidup, lampu engine aktif, berarti ada permasalahan. ABS juga aktif, ABS sudah aktif. Kita mau coba tes jalan. Kita masukkan D, masuk gigi D, masuk agak nyentak. Oke, kita coba perpindahannya seperti apa. Ini gigi satu, nah ini nggak mau pindah ya teman-teman. Ini sampai RPM di 3500 tidak mau pindah. Nah, tidak mau pindah giginya. Nah, kita coba lagi. Ini sampai mentok di gigi di RPM 4000 tidak mau pindah ya. Ini hanya gigi satu. Nah, gigi satu terus ya, tidak ada perpindahan sama sekali. Posisinya di D, tidak mau pindah. Nah, inilah yang dikeluhkan pemiliknya teman-teman. Tidak ada perpindahan sama sekali. Seharusnya kalau seperti ini ada lompatan ya. Biasanya kalau permasalahannya itu biasa ada lompatan, langsung lompat ke 3 atau ke 4. Tapi ini sama sekali nggak mau lompat. Kita lepas gas juga nggak mau. Nah, tidak mau sama sekali. Nah, tidak mau sama sekali. Tidak ada perpindahan ya teman-teman. Tapi untuk lampu engine udah nggak aktif lagi. Jadi kalau lampu engine aktif, dia tidak bisa digas di 2000, hanya mentok di 2500 rpm. Sekarang ini sudah bisa digas. Ini baru bisa kita memeriksa untuk matic ya. Oke, kita coba. Gigi satu. Oke, tidak mau oper lagi. Gigi satu terus ya teman-teman. Ini 3000 rpm tidak mau pindah sama sekali. Ini di D. Nah, ini tidak mau pindah ya teman-teman. RPM sudah 3000. Nah, tidak mau pindah sama sekali. Nah, lampu engine lalu aktif, mesinnya lalu tidak bisa digas lagi sampai di 2500 rpm seperti ini. Inilah yang dikeluhkan pemiliknya. Awalnya tuh maticnya yang nggak mau pindah ya. Setelah dipaksa terus muncullah lampu engine seperti ini dan tidak bisa digas lagi. Oke, kita coba kembali ke bengkel. Keluhannya seperti ini ya teman-teman. Kita periksa dulu. Oke, jadi untuk penyebabnya apa, ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Kita lanjut dulu pemeriksaan. Nah, ini teman-teman, setelah kita lakukan pemeriksaan dan pengecekan di bagian wiring, sekring, dan semuanya kita periksain, dan alhasil kita mau kita mau coba menurunkan untuk maticnya. Sepertinya permasalahannya di bagian matic
Kita mau coba turunkan, kita mau cek satu persatu seperti apa kondisinya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, Matic-nya sudah kita turunkan. Hari ini kita turunkan dulu ya, karena ini sudah mulai gelap. Jadi kita turunkan dulu, besok kita lakukan pembongkaran di bagian Matic-nya. Ini sudah kita lepasin. Ini nggak bisa oper gigi ya teman-teman, nggak bisa oper gigi, hanya gigi satu saja. Ini dari pematang siantar, gigi satu sampai ke perbaungan. Nah ini kondisinya. Ini RPM-nya kemarin juga bermasalah. Untuk RPM-nya nanti kita buatkan kontennya juga. Ini RPM-nya kemarin videonya sudah ada juga, kita buatkan, nanti kita upload. Nah, ini untuk Matic-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kondisinya teman-teman. Ini kondisi karternya ya, dan juga di sini ada magnet. Di sini tujuannya magnetnya ini untuk agar kotoran-kotoran dari gram-gram itu bisa nempel ini. Kondisi seperti ini. Ini juga ada rontok-rontokan kampas juga ya di sini. Ada rontokan kampas juga. Jadi kita cek dulu bagian yang mana yang rontok. Oke, kita lanjut. Ini kita lepas dulu bagian pala bodi. Nah, di sini terlihat juga sepertinya sudah pernah juga diperbaiki ya teman-teman. Sini terlihat ada solderan dari kabel yang ke ground. Ini disolder untuk perbaikannya mungkin ya. Di sini juga ada permasalahan juga di bagian solenoid kalau menurut kita ya teman-teman. Tapi kita coba dulu, kita periksa ini kotorannya. Oke, kita coba lepas dulu. Nah ini kondisi pala bodi seperti ini teman-teman, kotor sekali. Nah sini ya, ini untuk packingnya sudah tidak ada, jadi mungkin sudah pernah dikerjakan. Ini kita mau coba periksa lagi. Nah ini teman-teman, kondisi di bagian dalamnya ini terlihat ya, untuk sabuk brickbandnya ini sudah terlepas seperti ini. Nah ini sabuk brickbandnya sudah terlepas. Untuk kampasnya ya, kampas sabuk brickband lepas ini. Terus untuk kotorannya sampai di sini, ini ada gram seperti karet nih, seperti karet, ada yang terkelupas juga di bagian sini. Jadi kita cek di bagian dalam, mungkin ada yang sudah jebol, kita periksa juga. Di sini ada springnya, kita lepas. Ini ada seal, kita lepasin. Nah setelah itu kita lepas dulu. Di bagian sini nih terlihat angus teman-teman, di bagian sini sepertinya hidroliknya juga bermasalah ini. Nanti kita coba cek, bongkar, dan kita lepas dulu. Nah di sini juga sudah dilakukan pengganjelan ya, atau selotip seperti ini. Nah ini tidak dibolehkan seperti ini, tidak boleh diakal-akalin untuk Matic. Nanti resikonya sangat fatal kalau seperti ini ya. Nah ini selotip nih. Nah ini tidak boleh seperti ini. Nah ini selotip ya. Oke, kita lanjut bagian atas, kita lepas dulu. Oke, setelah itu kita baru bukain dulu pompanya, baru di dalam kita lepas semua. Oke.
Nah ini kita coba kita lepas covernya ya, ini rontokannya ya teman-teman. Kita angkat ke belakang. Kita lepas pompa ya. Nah di sini juga teman-teman ya, ini juga di silikon di bagian sini o-ringnya ya. Jadi untuk pembongkaran matic ini, perbaikan matic ya, ini tidak bisa kita lakukan akal-akalan karena matic ini sensitif. Jadi kita harus benar-benar mengganti di bagian partnya. Jadi kalau misalnya di akal-akali seperti ini ya pasti gagal ya teman-teman. Jadi gagal karena tidak bisa ada kebocoran sedikit pun, dan juga tidak bisa terjadi spilling atau jarak terlalu banyak, juga tidak bisa mengakibatkan matic juga bermasalah. Nah jadi kalau untuk pembongkaran matic itu biasanya kita lakukan peremajaan di bagian kampas, seal, dan juga bagian yang lain karena semua usianya sama. Kalau kita akal-akalin, tidak akan lama lagi akan terjadi kerusakan lagi dan membuat dua kali kerja. Jadi matic ini tidak bisa kita hanya akal-akali ya teman-teman. Kita lepasin dulu semuanya. Ini kita angkat di bagian sini. Nah ini sealnya juga sudah mengotak ya, udah tidak ada lagi, sudah tidak bulat tapi sudah kotak. Jadi pasti usianya semua sama ya teman-teman. Di sini juga untuk o-ringnya sudah mengalami kerusakan juga. Ini kita cek juga di bagian sini. Kita lepasin. Di sini sudah termakan ya, sangat dalam sekali dan sudah cacat. Di sini juga sudah mengalami kerusakan teman-teman di strumnya. Di sini ini mengalami kerusakan. Nah ini nanti kita coba, ini sudah luka ya di bagian sini, ini luka, nanti kita record lagi. Ini kita lepas-lepasnya dulu semua, nanti baru kita periksain sambil kita cek kampas. Satu break bandnya sudah haus. Sini ada piring. Lanjut kita lepas di bagian sini dan juga sebagian stepnya ya. Ini kita lepasin ya teman-teman. Kita lepas lagi. Ini mau kunci ya? Ya. Tinggal ya. Ini planetarinya. Nanti kampasnya kita periksain ya. Di sini kita periksa. Di sini juga kita cek. Yang ini kondisinya bagus, tidak termakan. Ini kita cek kampas yang di sini.
kondisi kampasnya sudah terjadi keripis ya, dan juga gosong. Oke, ini sudah selesai pembongkarannya, tinggal kita cek kampasnya. Nah, ini kita periksa kampasnya di sini. Nah, di sini kampasnya juga sudah mengalami di sini ya, lihat ya. Di sini masih ada terlihat garis-garisnya, dan sini sudah tidak ada lagi garisnya. Sudah menipis sekitar tinggal 20% ya, teman. Ini platnya juga mengalami goresan seperti ini. Oke, ini kita coba cek yang lain. Nah, pas yang di sini juga sama, sudah mulai terjadi penipisan di sini. Ini sudah hangus ya, gosong ya, bakar. Nanti ini untuk seal hidroliknya kita periksa juga di bagian dalam sini, kita lepasin, tapi ini kondisinya masih bagus di sini. Kita coba cek kampas yang gigi tingginya ya di sini. Nah, untuk gigi tingginya juga mengalami kerusakan di sini, cacat ya teman-teman. Bagian dalamnya ini cacat. Kita lepas dulu. Nah, ini lihat ya, hancur seperti ini kondisinya. Nah, ini mengalami kerusakan. Kita cek kampasnya. Nah, ternyata kampasnya kondisinya seperti itu ya teman-teman. Di bagian dalam itu terjadi kerusakan tuh, lihat. Kita lepas dulu. Sampai lengket ya kampasnya ini hancur. Jadi untuk matic yang tidak bisa over gigi bukan permasalahan dari sabuk brake saja atau dari seal yang bocor, tapi dari hal-hal yang lain ini juga berpengaruh karena penekanannya tidak sesuai. Kampas dan juga rumahnya hancur. Oh, ini sampai seperti ini kondisinya. Ini yang gigi tinggi. Nah, ini sampai seperti ini, gulung. Ini sepertinya plat atau kampas. Nah, ini udah hancur kampasnya. Sini plat-platnya juga nanti kita periksain juga. Di sini termakan untuk platnya, di sini juga termakan. Nah, ini sampai melekat, lengket ya, sampai nggak bisa dilepas nih. Nah, ini ada dua lapis. Ini karena akibat dari terjadi macet atau tidak dialiri oli. Ini masih ada di sini ya, coba turunkan. Nah, ini rumahnya juga sudah
rusak, termakan. Ini tidak bisa kita pakai lagi nih, karena kalau misalnya ini macet di bagian sini, kampasnya nggak bisa naik turun, itu akan menyebabkan permasalahan yang sama seperti ini. Nih rontokannya, dan juga platnya sudah mengalami kebalingan juga di sini, kondisinya seperti itu. Oke, lanjut kita periksa yang di bagian sini. Ini untuk mundur juga, dan juga untuk oper gigi juga dari kampas ini. Di sini juga kampasnya sudah habis. Nah, sudah habis ya teman-teman, kampasnya ini juga sudah habis. Sini juga ada hasil hidrolik kopling untuk kita periksa juga. Nah, ini permasalahannya dari sini juga bisa teman-teman. Di sini sudah termakan, sudah haus, sudah sangat dalam sekali ini, sudah sangat dalam, sudah tidak bisa lagi kita pakai. Ini rumahnya, ini harus kita ganti. Ini nah, sudah termakan tuh, sudah terlalu dalam untuk maretnya sini ya, cakuk nih. Nah ini oke.